segala umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah fardu subuh Masjid Agung At-Taqwa Kutacani, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tukar mikrofon, suaranya sama. Cuma nanti di video, di rekaman nampak orang bahwa persediaan mikrofon masjid ini banyak. Semua yang sudah berkontribusi sehingga silaturahim kita subuh ini terwujud, insya Allah mendapatkan panjang umur dan murah rezeki. Sesuai dengan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Tema kita subuh ini merajut ukhuwah, meraih berkah menuju ridho Allah. M3, merajut ukhuwah. Kalau neneknya adik beradik, bapaknya bersaudara kandung, lalu cucu-cucu ini ingin menyambung hubungan, disebut dengan silaturahim. Tapi kalau tak ada hubungan, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Orang Jawa dengan orang Batak, orang Aceh dengan orang Minangkabau, orang Bugis dengan orang Banjar, maka itu disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi kedatangan saya ke Kutacani ini adalah merajut ukhuwah Islamiyah. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau tak dibuat acara begini, tak jumpa saya dengan forum dai perbatasan, FDP namanya. Ketuanya Bapak Dr. Nur Khalis. Bukan doktor, dokter. Kalau doktor pegangannya mikrofon, kalau dokter jarum suntik. Kalau tak dibuat acara ini, tak jumpa saya dengan anggota DPR RI yang duduk di Jakarta sana, Bapak Muhammad Fakhri. Hadir juga bersama kita DPD, senator dari Aceh. Dari seluruh provinsi ini cuma 4 orang yang terpilih. Salah satunya adalah Ustadz Muhammad Fadil Rahmi. Kalau tadi buat acara ini, tak duduk kita bersama Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, dari mulai lulusan Yaman sampai tamatan Maroko,
itu ketuanya Ustadz Muhammad Fadilah. Jadi yang saya sebutkan nama-namanya ini hanya yang disebutkan oleh protokol tadi. Yang tadi disebutkan saya tak ingat. Ini pun udah susah juga saya ingat-ingat. Mau tak disebutkan, mau disebutkan, malaikat tak luput menuliskan catatannya. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sakit kali hatiku tadi. Udahlah bangun cepat-cepat, datang cepat-cepat, tak dapat tempat duduk, tak pula disebutkan Ustaz itu nama. Ada orang yang datang lambat, tiba-tiba duduk di muka, disediakan pula tempat duduk, tak adil betul. Boleh jadi saudaraku yang di ujung, yang di tepi, yang di sana lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang dulu di atas. Diaminkan orang. Padahal tujuan Allah menyenangkan nanti orang yang di belakang-belakang sana. Semua yang hadir ini insya Allah masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana, kalau dia berzina, wa in saraq, kalau dia mencuri. Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Cuman agak transit sedikit. Transit di mana Pak Ustaz? Neraka jahanam. Makanya mesti taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah taubatan nasuha. Mudah-mudahan yang selama ini buat silap, buat salah, buat dosa, taubat nasuha. Amin. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal saleh. 3 syarat: taubat, beriman, beramal saleh. Mereka ini yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua yang buruk-buruk, yang jelek-jelek dulu diganti Allah dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan begitu juga amal kita ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita sudah menyambung silaturahim, merekatkan ukhuwah Islamiyah, jangan lagi mempermasalahkan yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, demi menjaga persatuan. Jangan nanti pulang dari Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane ini yang dicakapkan yang kecil-kecil, yang sepele-sepele, yang remeh-temeh, yang merusak ukhuwah. Nampaknya sholat kita di Masjid Agung tadi itu tak sah. Kenapa? Imamnya tinggi kali. Memang ada pendapat ulama fikih, kalau imam itu lebih tinggi sehasta dari makmum, hukumnya makruh. Ini rasanya tak sampai sehasta. Kalaupun sampai, karena kita udah berkawan lama, tak sampai banyak kali. Dulu, zaman dulu imam itu biasanya letaknya lebih tinggi. Supaya apa? Supaya suara imam itu bisa ke belakang, dia lebih tinggi dari makmum, karena belum ada mikrofon. Jadi suaranya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak boleh tinggi kali, makruh. Andai lebih tinggi dari sehasta, tak sampai haram, makruh. Lalu kenapa di Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane subuhnya dibuat sampai? Sebetulnya ini bukan untuk imam, ini untuk saya. Biar supaya nampak tinggi di atas, biar supaya kamera itu bisa musuh nampak. Tapi kemudian karena kebetulan kalau dibuat imam di belakang, di banyak kali tempat kosong, akhirnya naik imam ke atas. Jadi tak usahlah dipermasalahkan yang khilafiyah, yang khilafiyah. Aku sebetulnya mau datang ke Masjid Agung Kota Cane. Kenapa kau tak datang? Masjid itu banyak kali
bunga-bunganya di samping. Apalah salahnya? Apa yang ditulis kaligrafi di dinding itu? Jadi dulu Masjid Nabawi di Madinah itu pernah dipermasalahkan orang mau dihapus kaligrafi di dinding Masjid Nabawi. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ulama besar dari Mesir, Syekhul Mufassirin, imamnya ahli tafsir, 15 tahun pemerintah Saudi Arabia mengundang Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjadi dosen di Universitas King Saud yang sekarang berubah nama menjadi Universitas Ummul Qura di Makkah. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi? Waktu menengok tulisan kaligrafi yang cantik di Masjid Nabawi itu, apa yang kau lihat? Kalam Allah. Apa yang keluar dari mulutmu? Pujian. Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Apa yang kau ingat? Allah. Lalu apa jeleknya? Begitu juga dengan kaligrafi di masjid kita. Berapa banyak jamaah menengok kaligrafi ini? Masya Allah. Apa yang kau heran? Tak apa bacaan? Yang sebelah sana tuh Qul a'udzu birabbin nas. Yang sebelah sini Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna, dan seterusnya. Kalau yang ini ini takut saya bacanya. Kenapa? Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau yang ini alam nasrah. Jadi kalimatnya baik-baik, apa pula salahnya? Semua orang menengok kaligrafi ini, Masya Allah. Saya yakin orang-orang dari Sumatera Utara, dari Riau, dari Makassar datang ke Masjid Agung Kutajane ini kalau menengok ini, semuanya menengok macam menengok kucing Anggora. Apalagi ibu-ibu kalau datang ke mana, apa kata dia? Berapa lah harga lampu hias ini? Jadi baik, apa pula salahnya? Jadi masalah-masalah khilafiyah ini tak usah dibangkit sehingga merusak ukhuwah kita. Kenapa salat subuh di Masjid Agung At-Taqwa Kutajane dipakai 3 rakaat tadi dibuat? Kan 3 rakaat, itu 2 rakaat. Yang sujud pertama itu namanya sujud tilawah, nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Aku seumur hidup baru sekali, Pak Ustaz. Iyalah, baru tadi kau semeng subuh. Orang tadi pesantren dulu, tapi kan tak semua orang tahu pesantren. Kita jelaskan aja. Tapi ada pula orang yang terlalu memaksakan setiap subuh Jumat mesti sujud tilawah. Oh, tak bisa kita paksakan, karena tak semua imam macam imam Masjid Agung At-Taqwa Kutajane. Jadi kalau imamnya sanggup baca, imamnya tak sanggup, ya yang biasa adalah Allah sembahyang subuh udah pakai kali itu ya. Jadi tak usah memaksakan yang sifatnya lebih. Bagaimana kalau dibuat setiap subuh, Pak Ustaz? Bagus, ada salah. Jadi khilafiyah kita usah dibangkit, karena dari dulu sampai sekarang tak pernah selesai masalah khilafiyah. Tadi selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Ada jamaah sebelah kanan saya langsung menyalami saya. Assalamualaikum. Apa pula salahnya di sholat salaman? Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat tadi dia sudah salaman, habis selesai sholat dia salaman, itu mubah, boleh. Karena sebelum sholat sudah salaman. Tapi kalau sebelum sholat belum ada salaman, setelah sholat dia salaman, sunnah. Kalau belum sholat belum salaman, setelah sholat salaman, sunnah. Kalau sebelum sholat sudah salaman, selesai sholat salaman lagi, mubah. Yang tak boleh itu, daripada nanti selesai sholat tak bisa Ustaz Somad dikawal, bagus sedang sholatnya yang salaman. Batal sholat, karena itu haram.
Begitu juga selesai sholat tadi imam baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Bagi yang berdoanya sebelum salam baik waktu tasyahud. At-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup bagi yang baru masuk Islam. Tapi bagi yang mau lengkap, Allahumma fir li ma qaddamtu wa akhartu wa asraftu wa a'lantu wa asraftu wa ma ta'lamu minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Belum juga lagi imam salam. Apa sepanjang-panjangnya doa? Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hadis riwayat Muslim. Tambah lagi yang lagi doa di ujung. Kata Nabi kepada Mu'az bin Jabal, baca di ujung sholat, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selama pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa yang bukan Arab, maka di ujung sebelum salam bagus. Tapi setelah salam berdoa juga bagus. Karena termasuk dalam masalah khilafiyah, makna duburis salat itu di ujung sholat habis tasyahud setelah salam atau sebelum salam. Khilafiyah yang tak pernah selesai. Adapun imam membaca doa, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Berdoa satu orang, imam, wa yu'minuhum sa'iruhum, makmum mengaminkan. Illa ajabahumullah, maka doa mereka itu dikabulkan Allah. Belum pernah kita berdoa selama ini. Kadang-kadang kita berdoa amin, kita tidak mengaminkan. Juga tiba berdoa kita diaminkan. Lebih 40 mulut orang soleh, lebih 400 mulut orang soleh, mungkin ada 4.000 mulut orang soleh. Mungkin doa kita semuanya dikabulkan Allah. Amin. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian kedua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa satu orang, yang berdoa Nabi Musa diaminkan oleh Nabi Harun. Nabi Harun mengaminkan, amin, dikabulkan Allah doa mereka berdua. Apalagi kita beramai-ramai. Jadi di masalah khilaf, aku tak setuju kali doa imam itu Pak Ustaz. Kenapa? Dia minta hujan. Terus iya kan, dia minta hujan, dia nanam sawit, aku nanam karet. Karena ada doa yang bersifat umum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Ada doa yang bersifat umum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kalau khilafiyah ini dibangkit-bangkit terus, rusak ukhuwah kita. Begitu juga nanti habis sholat Jumat. Aku nampaknya tak sah sholat Jumat kita di dari Allah. Kenapa tak sholat Jumat ini? Baca dalam kitab kami. As-salis, kata Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Al-Mughni Al-Muhtaj, as-salis, syarat yang ketiga sahnya sholat Jumat, alla yasbiquha jum'atun aw yuqarinuha. Tak boleh imam itu takbiratul ihram didahului oleh imam yang lain. Misalnya di Kutacani ini banyak masjid. Imam di Masjid At-Taqwa Kutacani takbir, sholli fardhal jumu'ati raka'ataini adaan imaman lillahi ta'ala, jam 12.45 Allahu Akbar. Tiba-tiba ada yang lebih imam lebih dulu, jam 12.40 di sana. Maka tak sah salat Jumat kita. Nah ini kitabnya. Alla yasbiquha jum'atun aw yuqarinuha. Kalau ada Jumat yang lain serentak atau lebih dulu
Tapi kan ada kelanjutannya di ujung. Kapan itu? Ketika satu kota itu satu Jumat. Tapi illa idza kaburat al-baldatu, kalau kotanya itu besar, wa asura ijtima'uhum, kalau kotanya besar dan masyarakatnya tak bisa berkumpul di satu tempat. Jadi ada illahnya di situ, ada pengecualiannya, maka sahlah. Itu makanya di Mesir itu muftinya zaman kami kuliah dulu mazhab Syafi'i, Syekh Ali Jum'ah. Siapa yang lebih alim daripada Syekh Ali Jum'ah? Apa kata ulama Maroko? Andai terbakar semua kitab-kitab usul fikih di dunia ini, tak ada lagi kitab usul fikih di perpustakaan, tapi Syekh Ali Jum'ah masih hidup, lakafa, cukup. Dan Syekh Ali Jum'ah tidak pernah mengatakan, hai orang di Mesir, di Kairo, tak sah salat Jumat kalian, karena ta'addud Jum'ah itu kalau kota itu besar, illa idza kaburat al-baldatu wa asura ijtima'uhum fi makanin wahidin. Kalau kota itu besar, tak memungkinkan umat berkumpul di satu tempat, jaza, maka boleh. Maka kata mufti Yordania, kenapa Ustaz mengutip pendapat mufti Yordania? Karena Yordania dalam konstitusinya bermazhab Syafi'i. Kata beliau, sahhat jami'ul jumu'ati, maka sahlah semua sholat Jumat yang ada di kota itu. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, ini Masjid Al-Azhar, ini Jalan Raya, ini Masjid Kepala Sayyidina Al-Husain, Masjid Husain. Jadi masjid itu dekat sekali, jaraknya hanya jalan raya. Masjid Kepala Sayyidina Al-Husain, karena ada Kepala Sayyidina Al-Husain di situ. Lalu kemudian jalan raya, Masjid Al-Azhar, bersaut-sautan suara imam. Kotanya besar, jamaahnya banyak, maka sama-sama sah. Tapi kalau saya berpemahaman bahwa sholat zuhur saya mesti diulang, ya saya ulang saja secara pribadi. Tapi kalau saya fatwakan kepada seluruh umat, berarti sudah saya mengangkat diri saya sebagai mufti. Ada namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dia ulama mazhab Syafi'i dari Al-Azhar di Suriah. Kata kawan saya yang pernah talaki kepada beliau, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, setiap selesai sholat Jumat dia sholat zuhur, sholli fardhu zuhri raka'atain. Kenapa? Karena dia berpegang kepada mazhab Syafi'i, kitab yang dia baca sendirian, tidak difatwakan. Karena yang berhak berfatwa untuk jami'un nas adalah mufti. Kita tak punya mufti. Dulu kerajaan Aceh punya mufti. Siapa namanya? Syekh Abdul Rauf As-Singkiri. Dialah yang memberikan fatwa untuk seluruh wilayah kekuasaan Aceh. Kenapa kita tak punya mufti? Panjang ceritanya, bisa sampai zuhur baru selesai. Saya ingin mengatakan bahwa berdasarkan mufti Mesir, berdasarkan mufti Yordania bermazhab Syafi'i, untuk zaman sekarang sholat Jumat yang ada di kota itu yang disebut dengan ta'addud al-Jumu'ah sah menurut mazhab Syafi'i. Dan secara pribadi kalau ada orang mengulang, itu adalah hak prerogatif pribadi dia. Tapi kalau saya fatwakan kepada seluruh umat, berarti saya sudah mengangkat diri saya sebagai mufti. Di pesantren saya tak salah, saya pimpinan pondok pesantren, saya fatwakan ke murid-murid saya. Tapi kalau kepada semua orang, lalu kemudian ada orang yang tak sependapat, maka kita sudah merusak ukhuwah. Kira-kira yang saya sampaikan ini jelas? Karena materinya agak berat sedikit, apalagi belum sarapan, itu kadang macam-macam. Lalu kemudian ada kitab judulnya Al-Bayan lima yushilul adhan. Al-Bayan, penjelasan lima yushilul adhan, masalah-masalah yang memusikkan kepala. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri
dijemur kering, orang Arab menyebutnya zabib, orang kita menyebutnya kismis. Yang keempat amin, susu kambing yang dikeringkan, mentega, keju, itu makanan pokok mereka. Tak ada yang menyebut membayar zakat fitrah pakai beras. Jadi kalau ada orang membayar zakat fitrah pakai beras, berarti bid'ah, karena Nabi tak pernah bayar pakai beras. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jangan bayar zakat fitrah pakai duit, karena membayar zakat fitrah pakai duit bid'ah. Nabi tak pernah lakukan. Membayar pakai beras itu juga bid'ah, karena Nabi tak pernah bayar zakat fitrah pakai beras. Sarapan pagi lah pakai gandum. Insya Allah saya coba makan pakai gandum tuh waktu di Mesir sama Maroko. Perut kenyang, tapi otak tak bisa bekerja. Saya tinggal di asrama waktu di Maroko. Jadi pas pulang dari pasar, saya bawa beras sekilo. Datanglah kawan saya 2 orang, yang satu namanya Abu Ahmad dari Chicago, Bangladesh, yang satu lagi namanya Ammar dari Karachi, Pakistan. Cuman bertiga aja kan yang orang Asia yang makan nasi. Datang si Ammar sama si Abu Ahmad. Musola, minta mazan tata al-Qurus, kok masih makan nasi lagi katanya? Iya, saya bilang, kami di Maroko ini kan lagi makan nasi, tapi makan gandum. Aku tak bisa, saya bilang, aku masih makan nasi, kalau nggak makan nasi itu lepas banget. Habis itu nggak usah seminggu berapa hari, dia sedang berdiri di jendela. Saya tengok orang cukup 2 pikul berapa. Turun saya bawa. Kemarin saya necek aku beli beras, sekarang kan pikul beras. Kata dia, kita orang Asia kalau tak makan beras kita tak kerja otak kita. Makanya bunyinya kata ulama ini bukan masalah beras atau gandum, tapi qut al-balad, makanan pokok. Karena tujuan dari zakat fitrah, bagaimana ketika pagi Idul Fitri itu jangan ada orang lapar. Pagi Idul Fitri itu semuanya hari raya. Hari raya itu bukan baju baru, hari raya itu bukan mobil baru, hari raya itu bukan bini baru. Hari raya itu adalah perut kenyang. Untuk apa mobil baru perut lapar? Hari raya itu perut kenyang. Kalau kita kasih dia duit, macam mana dia beli beras? Toko tutup, rumah makan tutup. Tapi kata Imam Abu Hanifah, dia pakai hadis juga. Jangan kita anggap kita ini punya hadis, orang lain tak tahu hadis. Kami ahli hadis, ulama kau ahli hadis. Mazhab Hanafi pakai hadis juga. Unum lihada liyaum, cukupkan kebutuhan mereka hari. Mencukupkan kebutuhan tak selamanya pakai beras, pakai duit pun juga bisa. Makanya di Jumat memang dia mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah membayar zakat fitrah dalam kitab Al-Bayan lima yusyridul adhan, kata Syekh Jumat, menurut saya lebih cocok untuk zaman ini pakai duit. Itu kata Syekh Jumat. Bukunya bisa di-download di internet. Tulis Al-Bayan lima yusyridul adhan. Tak percaya? Mari kita cari sama-sama ya. Al-Bayan lima yusyridul adhan. Saya mau memastikan masih ada tak bukunya. Habis pula paket. Al-Bayan lima yusyridul adhan. Ustaz, handphone kami nggak bisa tulis Arab, berarti belum mu'alaf. Nah, itu takmil kitab Al-Bayan lima yusyridul adhan PDF gratis, download. Syekh Jumat. Kenapa kata beliau untuk zaman ini lebih cocok pakai duit? Karena zaman sekarang kita kasih beras sampai berkarung-karung, akhirnya beras itu dijual fakir miskin ke toko lebih murah karena dia perlu duit. Saya waktu diundang ke Brunei Darussalam, tausiah, diberitahu, di briefing, Ustaz Abdul Somad
ceramah di sini kalau mau menceramah pakai akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Tapi walaupun begitu Ustaz Somad, dalam beberapa perkara kami di sini tetap pakai mazhab bukan Syafi'i. Contohnya tentang zakat fitrah. Ternyata di Brunei Darussalam zakat fitrah pakai uang. Tapi saya pribadi Abdul Somad, sejak pulang ke Pekanbaru Riau tahun 2008 sampai sekarang 2022, 2008 sampai 2022, sudah 13 tahun belum pernah saya bayar zakat fitrah pakai uang. Saya sampai sekarang bayar zakat fitrah pakai beras. Sampai kemana? Saya sendiri membeli berasnya, saya sendiri membeli plastiknya, saya sendiri menakarnya 4 pot 1 sok, saya sendiri membayarkannya, tetap pakai beras. Tapi saya menceramahkan, menyampaikan yang membayar pakai beras sah, yang membayar pakai duit pun juga sah. Bukan kata Abdul Somad, berdasarkan pendapat para ulama. Tujuan saya supaya umat ini jangan heboh berkelahi masalah kunut tak kunut, masalah beras dan duit, masalah karena sibuk dengan khilafiyah sampai dia lupa saudaranya di perbatasan sudah tidak lagi la ilaha illallah Muhammadur. Perbatasan ini genting, namanya bubur panas. Tolong jangan dibayangkan nanti menetes air liur. Bubur panas. Orang kalau makan bubur panas dari tengah apa dari samping? Dari samping. Bubur panas tak akan disendok dari tengah. Karena kalau disendok dari tengah panas. Disendok dari tepi. Karena bubur biasanya di pinggir ini dingin. Wilayah-wilayah perbatasan ini yang pinggir-pinggir ini dingin. Tidak hangat, yang hangat itu cuma hubungan kita. Yang pinggir-pinggir ini dingin, itu yang disendok dulu. Masalah khilafiyah jangan dibangkit, tapi ada masalah yang tidak ada khilafiyahnya. Masalah apa itu? Masalah menjaga akidah saudara kita di perbatasan. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kota Changi, orang yang punya jabatan kekuasaan di pusat pemerintahan, jabatan kalian 2 periode itu pun paling lama, tapi kalian dihisab di akhirat cukup lama kalau tidak memikirkan saudara-saudara di perbatasan, akidah mereka, sekolah mereka. Selama kau jadi bupati, jadi gubernur, jadi DPR RI, jadi DPD, berapa sekolah Islam yang kau bangun kelak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah lepas tanggung jawab karena belum sampai. Kalau di akhirat nanti aku ditanya, Abdul Somad, kau ceramah hanya menyenangkan hati orang, kau puji-puji pejabat biar kau diundang sekali lagi. Tidak. Aku menyampaikan apa yang menjadi kewajiban orang-orang kaya yang diberi kelebihan rezeki. Sudahkah kau berdakwah untuk perbatasan? Uniknya forum dai perbatasan ini, saya pertama lama juga saya temenung, kok bisa pula dokter itu kan kerjanya suntik menyuntik aja, suntik. Dokter masih sempat berdakwah dari mulai Banda Aceh naik mobil. Saya dari Pekanbaru kemarin jam 7 ke airport, jam 7 pagi. Dari airport terbang ke Kuala Namu, sampai Kuala Namu naik mobil. Heran juga saya, disediakan panitia bantal. Kenapa lah dikasih orang di bantal? Mau aja tak sampai-sampai. Wah, belum juga sampai. Wah, kebun jagung juga. Barulah saya paham, patutnya dikasih orang di bantal biar gak tenang Ustaz. Sampai kemarin tadi malam 12 malam baru. Yang dan
pula sampai dan ini nanti dihisap di akhirat. Saya